Perhatikan info maritim Nusa Tenggara Timur hari ini. Ada potensi gelombang tinggi hingga 2,5 di 6 perairan NTT hari ini. Karena itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi tersebut. Disebutkan BMKG, 6 perairan NTT yang berpotensi gelombang tinggi yaitu Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Perawiran P. Sawu, Perote dan Kupang, Samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT dan Laut Flores. Potensi gelombang tinggi tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, perahu nelayan dan kapal tongkang. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sementara pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Makassar bagian selatan, perairan Jayapura, Sarmi, Laut Arafuru bagian timur, dan perairan Merauke. Gelombang kategori tinggi hingga sangat tinggi di wilayah perairan Laut Nusa Tenggara Timur NTT berpotensi terjadi selama beberapa hari ke depan. Potensi gelombang kategori tinggi berkisar 2,5-4 meter dan sangat tinggi sekitar 4-7 meter berpotensi selama 3 hari ke depan. Karena itu perlu diwaspadai karena sangat berisiko terhadap pelayanan kapal maupun perahu nelayan. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG Syaeful Hadi dalam keterangan seperti dilansir Antara. Syaeful menyebutkan gelombang tinggi berpotensi terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu bagian selatan, dan Laut Sawu bagian utara yang berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal feri. Sementara potensi gelombang kategori sangat tinggi berpeluang terjadi di Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu yang berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal kargo, kapal pesiar. Syaeful mengimbau pihak operator kapal maupun para nelayan yang hendak melintasi sejumlah titik perairan laut tersebut agar meningkatkan kewaspadaan. Ia menyebutkan selain itu terdapat sejumlah wilayah perairan lain di NTT juga berpotensi dilanda gelombang sedang 1,25-2,5 meter yaitu Selat Flores Lamakera, Selat Alor Pantar, perairan utara dan selatan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Gelombang sedang juga perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal tongkang maupun perahu nelayan. Sementara itu hasil analisa kondisi sinoptik menunjukkan umumnya arah angin bergerak dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan angin 1-6 skala Beaufort. Ia mengimbau warga agar terus mengikuti perkembangan cuaca maritim dari BMKG sebagai referensi untuk mendukung kegiatan pelayaran yang aman dan lancar. Simak himbauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini. Masyarakat diminta waspada terhadap gelombang tinggi hingga 3 meter di selatan Sumba bagian barat dan Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG Syaeful Hadi dalam rilisnya yang diterima di Kupang, mengatakan, gelombang tinggi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri. Gelombang laut setinggi 2,5-3,0 meter berpotensi terjadi di Selat Sumba bagian barat dan Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, perlu diwaspadai karena berisiko tinggi bagi pelayaran, demikian Syaeful Hadi. Selain waspada terhadap gelombang tinggi 3 meter di 2 perairan NTT tersebut, Syaeful Hadi juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang sedang 1,25-2,5 meter di Laut Sawu, perairan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Sementara itu hasil analisa kondisi sinoptik menunjukkan umumnya arah angin di wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Karena itu, Syaeful Hadi mengimbau nelayan maupun operator kapal di NTT untuk mencermati kondisi cuaca maritim agar terhindar dari ancaman cuaca buruk yang membahayakan keselamatan pelayaran. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar area perairan yang berpotensi gelombang tinggi agar tetap waspada.
Potensi gelombang tinggi hari ini di Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Sumba bagian barat, perairan Sawu, Perote, Kupang, Laut Flores bagian timur dan Selat Sape bagian selatan. Karena BMKG kembali menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Menurut BMKG, gelombang tinggi tersebut berisiko bagi keselamatan pelayaran terutama perahu nelayan dan kapal tongkang. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi yang berpotensi gelombang tinggi dihimbau untuk tetap waspada. Sementara itu, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur, selatan dengan kecepatan angin berkisar 5-30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, Selat Sunda, Laut Natuna, perairan Sermata hingga Kep Tanimbar, perairan Kep Kai, Aru dan Laut Arafuru. Peringatan dini terkait gelombang tinggi di perairan NTT kembali dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Gelombang tinggi. Menurut info cuaca maritim NTT hari ini ada 5 perairan NTT berpotensi diterjang gelombang tinggi hingga 2,5 meter. Daerah tersebut yakni Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Sumbawa, Sumba, Laut Sawu, perairan Sawu Rote dan Samudera Hindia Selatan NTT. Karena itu BMKG kembali menghimbau masyarakat dan operator kapal serta nelayan untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Dengan kondisi gelombang yang ada, menurut BMKG, berisiko bagi keselamatan pelayaran perahu dan kapal tongkang. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sedangkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur, selatan dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, perairan selatan Banten, dan Laut Arafuru bagian timur.